Oke, kita kembali lagi di buku Dunia Shopee, novel grafis. Di bagian 4 menceritakan Athena dan Socrates. Di sini Shopee dibawa ke Athena. Bacanya dari kiri ke kanan ya. Sebentar lagi aku tahu di mana aku berada. Textbooknya bertulisan, benar Shopee, aku persembahkan padamu Akropolis. Sembari terbang arah ke sebuah bangunan, textbooknya berkata, Akropolis berarti kota di atas bukit. Kota ini dibangun di tempat tinggi agar lebih mudah melindunginya dari serangan musuh. Kota Athena berkembang di dasar bukit ini. Akropolis kemudian digunakan sebagai benteng dan kuil. Ini kuil terbesar di Akropolis. Parthenon artinya tempat sang dewi perawan. Kuil itu dibangun sebagai penghormatan kepada Athena, dewi pelindung kota Athena. Lihatlah patungnya yang indah ini. Sembari Shopee melihat arah ke patung. Lalu kertas itu berjalan mengelilingi bangunan. Coba lihat kuil besar dari pulau ini. Tak memiliki garis lurus. Keempat sisinya melengkung, sangat halus. Hal ini membuat bangunan itu terasa hidup. Hal ini juga menciptakan ilusi optik sehingga terkesan ringan meskipun ukurannya sangat besar. Lalu Shopee diarahkan ke sebuah alun-alun. Ini teater Dionysos, teater tertua di Eropa. Lihat, sedang ada pertunjukan Raja Oedipus karya Sophocles. Lalu Shopee dan kertas terbangnya melihat beberapa orang. Lihat, para aktor bermain di atas pentas Perseus, dan di belakang terdapat tempat ganti kostum. Maksudnya bangunan ini ya. Dan di sana memakai topeng dan kasut, yaitu sebagai alas sendal. Jubahnya bernama Himation. Lalu laki yang kuning berbicara ke penonton, laki-laki buta yang kini melek, laki-laki miskin yang kini kaya. Di tanah asing dia tak akan mengetuk-ngetukkan tongkatnya. Lalu di sini paduan suaranya beranggota 15 orang yang bernama Koritai dan dipimpin seorang konduktor, yaitu Coriforius. Lalu si konduktornya berbicara, jangan pernah menganggap seorang bahagia sebelum berakhir kehidupannya dan dia bebas dari derita. Lalu Shopee berangkat lagi arah ke sebuah bangunan. Ini Bukit Areopagus. Disinilah digelar pengadilan tertinggi di Athena untuk mengadili perkara kriminal. Lalu Shopee sembari melihat ke bawah. Di bawah sana terlihat agora atau alun-alun pasar. Tempat ini tampak biasa-biasa saja. Dari sinilah seluruh kebutuhan Eropa berasal. Kata-kata seperti politik, ekonomi, histori, filsafat, etika, ide berasal dari kelompok kecil orang yang sehari-hari berkumpul di tempat ini. Lalu ada sebuah suara, kesopanan alamiah tidak bermakna apa-apa. Lalu orang tersebut berbaju putih sembari berbicara kepada orang-orang. Alamiah merupakan sifat bawaan.
Sifat siapapun yang sering berpergian akan tahu bahwa kesopanan dan ketidaksopanan adalah suatu aturan sosial. Di beberapa tempat, berjalan telanjang dianggap normal dan tidak dianggap tak sopan. Lalu kotak boxnya menulis dia seorang sofis. Kaum sofis adalah para pemikir yang mencari nafkah dengan mengajarkan seni berbicara di depan umum kepada warga kota semacam konsultan humas. Telanjang, masa sih? Jawab seseorang. Hush. Angin tersebut membelah kertas, lalu Sophie panik. Dan kertas tersebut jatuh ke tanah. Bruk. Lihat Sophie, para sofis itu. Kata Sophie, aku tak bisa lihat apa-apa sembari terjatuh. Aduh, syukur tak apa-apa. Mana teks terbangnya? Kata Sophie. Para sofis sangat kritis terhadap metodologi, tapi berbeda dari para filosof alam. Mereka suka bersikap relatif. Menurut mereka, gagasan kita tentang alam atau keadilan bisa berubah-ubah. Sophie sembari pusing karena habis jatuh. Sebab gagasan bergantung pada perasaan, sedangkan perasaan kita berbeda-beda sesuai tempat, momen, dan orangnya. Bagi mereka, yang penting bukanlah kebenaran dalam ucapan kita, melainkan manfaatnya bagi pembicara dan mengesankan bagi pendengarnya. Kata teks boxnya. Berkat pengaruh kaum sofis, sejak tahun 450 sebelum Masehi, filsafat mengalami perubahan. Lalu ada orang ngomong kosong. Orang tersebut kakek-kakek yang sedang menyapu. Para sofis dibayar untuk berdebat dan terlalu yakin akan pengetahuan mereka. Orang tersebut masih nyapu dan di sapu bawahnya itu telanjang, perilaku tak sopan. Kebodohan mereka harus disapu bersih, kata si kakek itu. Kalian tak tertarik membahas manusia dan tempatnya di tengah masyarakat? Lalu sembari bicara arah mantang, lalu si kakek melihat ke Sophie. Menurutmu bagaimana tempat manusia di masyarakat? Sophie menjawab, aku tidak tahu. Lalu kakek tersebut menjawab, bagus, awal yang bagus. Orang yang paling bijak adalah dia yang tahu bahwa dia tidak tahu. Lalu di sini kakek tersebut menghampiri Sophie sembari berjalan. Ya, sepertinya bagus jika kita tahu bahwa kita tak tahu semua, kata Sophie. Di abad ke-21, di negeri asalku telah terjadi wabah mengerikan. Karena ketakutan, semua orang ikut beropini, termasuk yang bukan ahlinya dan cuma sedikit tahu. Itu bikin aku amat pusing, Sophie sembari berbicara. Lalu si kakek menanggapi, ultra cepdrian, artinya orang yang beropini tentang hal yang bukan keahliannya. Lalu Sophie menjawab, ya, menurutku kita sebaiknya berbicara tentang hal-hal yang kita mengerti. Kalau semua asal bicara saja, susah rasanya untuk berpikir. Sophie, semua ucapan punya bobot sesuai kemampuan si pengucap, bukan? Tanya si Sophie kepada si kakek. Begitu ya? Lalu Sophie sembari bingung. Dan di sini Sophie bertanya lagi, tak tahu pastinya, tapi menurutku begitu sih, ya kan? Lalu kakek menjawab, sayangnya orang yang tak tahu apa-apa sering lebih percaya diri daripada para ahli yang menyadari batas kepengetahuan mereka sendiri. Sembari jalan arah ke suatu tempat, kakek tersebut ngomong, orang yang tak tahu apa-apa sering lebih ngotot
membela pengetahuan mereka yang sedikit itu. Begitu, bukan? Kata si kakek. Lalu jawab Sophie, benar. Akibatnya sulit membedakan mana opini yang relevan dan tak relevan. Orang mendengar segala macam opini. Tapi tak tahu mana yang bisa dipercaya. Menurutmu, apa solusinya? Tanya si kakek kepada Sophie. Tunggu dulu, menurutku kita sering mencampurkan antara fakta dan opini. Maksudku, orang sering sudah beropini sebelum berusaha memahami fakta. Kata si kakek, fakta? Apa maksudmu? Jawab Sophie, fakta itu kenyataan yang dapat dibuktikan. Kita harus menyepakati faktanya berlebih dulu, baru bisa berdiskusi bagaimana menentukan sikap dan tindakan kita. Setelah itu kita boleh berbeda pendapat. Ya, lalu? Tanya si kakek lagi. Tapi jika kita menganggap fakta hanya sebagai salah satu dari sekian opini yang ada, kita tak bisa berdiskusi. Misalnya, di negeriku, pemanasan iklim adalah fakta yang mengancam kehidupan umat manusia. Jawab Sophie, kita boleh berbeda pendapat soal sikap terhadapnya, tapi mengatakan bahwa perubahan iklim tidak ada atau tidak serius itu salah secara objektif. Aku tak tahu di mana negerimu, tapi pengamatanmu sangat menarik, jawab si kakek. Lalu di belakang ada yang mengikuti seorang laki-laki kurus dan dia lambaikan, kau lihat bagaimana guruku membebani lahirnya gagasan-gagasanmu. Hebat bukan? Jawab seorang tersebut. Baginya pemahaman sejati berasal dari dalam diri dan semua orang mampu mengetahui kebenaran filosofis. Ini contoh berkelangsungan meutika, jawab si Sophie. Metode berdiskusi ala Socrates bisa diceritakan diskusinya. Tadi aku ingin mencatatnya, jawab orang tersebut. Kau siapa? Tanya Sophie. Plato, murid Socrates, kata orang tersebut dengan lantang. Oh, ternyata dia sang filosof terkenal itu. Boom, sembari tulisan muncul Socrates, lahir 470 sebelum Masehi, mati 399 sebelum Masehi. Sophie sembari ngetok-ngetok, berat sekali, nama kokoh dan abadi. Lagi pula Socrates adalah bapak filsafat, kata si Plato. Lihat, sembari Plato menunjukkan beberapa momen kataan Socrates. Salah satunya, segalanya hanya sementara. Janganlah terlalu gembira dalam kegembiraan dan terlalu sedih dalam kesedihan. Pemikiran guruku dahsyat kan? Jawab si Plato. Ya, menakjubkan. Yang amat hebat dari guruku, dia lebih tertarik pada manusia dan kehidupannya daripada fenomena alam. Tapi dia tak pernah merasa dirinya berpendidikan dan pengetahuan. Dia tak pernah mengajarkan demi uang seperti kaum sofis. Baginya, filsuf itu orang yang menyadari dirinya tak tahu apa-apa, resah karenanya, tapi tetap berusaha mencari kebijaksanaan. Lalu Sophie bertanya, tapi bagaimana caranya? Plato sembari naik, menurut guruku, kita perlu mencari landasan yang kokoh untuk mengetahuan kita. Sekokoh huruf-huruf batu ini, sembari tep-tep tulisan yang tadi. Dan Sophie naik. Landasan itu terletak pada akal manusia. Maka Socrates disebut seorang rasionalis. Dia mengaku mendengar suara ilahi dan bahwa suara nurani ini mengatakan hal-hal yang benar-benar kepadanya. Orang yang mengetahui apa yang baik akan berbuat baik. Maka menurutnya jika kita sesekali berbuat salah itu karena kita tidak tahu. Menurutnya kita perlu menyempurnakan dan pengetahuan meskipun kita tak akan tahu segalanya. Plato sembari masih berbicara, itulah yang mengagumkan
darinya. Dia yakin bahwa kemampuan membedakan baik dan buruk terletak pada akal manusia, bukan pada masyarakat. Sophie sembari nengok ke belakang dan melihat beberapa tentara dan satu orang Socrates. Kata beberapa tentara, "Ada apa?" Jawab Socrates, "Kau ditangkap, persidanganmu akan segera dimulai." Si tentara membawa Socrates. Lalu malam pun tiba. Banyak warga mengetahui telah kau permalukan Socrates dalam diskusi yang sering kau lakukan di alun-alun pasar. Socrates bingung. "Aku hanya menyikap kelemahan-kelemahan dalam cara berpikir mereka," jawab Socrates. Seseorang menanggapi, "Kau memprotes saat kami memintamu mendukung hukuman mati seorang terdakwa. Kau menolak membocorkan nama musuh-musuh politikmu. Socrates, kami mendakwakanmu telah menyesatkan kaum muda dengan mengajak mereka berdialog di segala tempat. Kami mendakwakanmu tak beriman kepada dewa-dewa kami, malah memperkenalkan dewa-dewa baru," kata seorang tersebut. Textbook muncul. Akhirnya Socrates dihukum mati oleh mayoritas dalam juri pengadilan. Dia bisa saja meminta keringanan, tapi dia tak mau. "Kenapa?" Jawab si Sophie sembari bertanya. "Hati nurani dan kebenaran lebih berharga daripada nyawaku," kata si Socrates. Lalu seruputlah sebuah minuman yang berisikan racun. "Kenapa dia dihukum mati? Aku tak mengerti," tanya Sophie. "Orang yang suka mengajukan pertanyaan sering dianggap paling berbahaya." "Hah?" Murid-murid Socrates mengantarkannya ke pemakaman. "Sedih," jawab Sophie. "Untungnya pemikiran Socrates sampai kepada kita tak hilang selamanya," kata textboxnya. "Oh iya," jawab Sophie. "Socrates tak meninggalkan tulisan apapun. Andai Plato muridnya tidak mencatat percakapan filosofinya, semua pemikiran pasti telah lenyap. Jadi kita tak tahu pemikiran Socrates yang asli," jawab si Sophie. "Kita mengetahui Socrates melalui tulisan Plato berjudul Dialog." "Aku di sini," Sophie duduk di depan makamnya Socrates. "Aku tak bisa mengajarkan apa-apa, aku hanya bisa mendorong orang berpikir." Socrates. Lalu Sophie sembari melihat makamnya, "Begitu juga dengan ayahku. Aku tak tahu lebih banyak tentang ayahku dari cerita-cerita ibuku ketimbang dari ingatan sendiri." Sophie sembari melihat ayahnya dan bertanya, "Sayang sekali ya ayah." Lalu ayahnya di sini bayang-bayangannya, "Karena ayah sudah pergi," jawablah aku. "Apakah jiwa kita kekal?" Ayahnya terdiam. Lalu Sophie bertanya lagi, "Apa? Aku tak mengerti apa yang ayah katakan." "Kita?" "Hah? Ayah?" Lalu Sophie kaget. Apa yang tersisa dari ayahku? Pemikiran-pikirannya tak pernah tercatat. Pertanyaan, apa yang bisa membuatku berpikir tentang ini semua, Socrates yang baik? Tanya Sophie pada Socrates yang telah berbaring. "Kau membimbingku untuk menyadari bahwa kemapaan dalam diriku menjadi ruang untuk berpikir. Aku harus bersyukur karenanya. Kehilangan sosok ayah membuatku jadi mandiri," kata Sophie. "Lumayan ya, aku sudah mirip filosof kan?" jawab si Sophie di depan makamnya Socrates. Oke, itu dulu tentang Dunia Sophie, novel grafis bagian keempat.
Athena dan Socrates. Nanti lanjut lagi ke bagian kelima, akan makin seru lagi. Jadi jangan lupa follow.